Mungkin itu saja beberapa hal yang saya sampaikan. Tentu pengajian ini yang dibuka bukan hanya bab ini. Seandainya ada yang mau bertanya walaupun di luar tema, silahkan, dipersilahkan. Kalau misalnya tadi cerita tentang nafkah terhadap keluarga, kita keluar cari nafkah, kita serahkan kepada yang di rumah istri, tetapi istri ya ada ya beberapa yang kurang nerima, itu bagaimana? Maksudnya kurang nerima kurang gede. Kan macam-macam, definisinya luas. Luas definisinya. Jangan pun model kita udah dicontohin zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat mau ngadu kepada Sayyidina Umar. Pas datang sekira-kira 10 meter lagi ke rumah Sayyidina Umar, udah kedengar itu kalau bahasa kita mah panci pada terbang. Di rumah Sayyidina Umar dilempar-lemparin sama istrinya. Artinya apa tuh? Seperti tadi berarti. Itu sahabat balik lagi, namanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar udah kelas orang mulia. Ada yang mau datang, tahu keluar, tahu ada orang yang datang, dipanggil sini. Mau ngapain? Tadinya sih saya mau ngadu ini, tapi ternyata Sayyidina Umar begitu, jadi saya udah keduluan, malu. Oh, tentang masalah itu tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Kan kamu jadi pimpinan, apapun bentuknya. Nah, di sini adalah tanggung jawab menyelesaikan urusan adalah seorang suami bagaimana, tapi tidak boleh marah. Maka di situ ada bahasa sakinah mawadah warahmah. Sakinah itu bagaimana baiknya menyelesaikan urusan tadinya, umpamanya seperti petasan parung. Petasan parung tahu? Iya. Petasan parung. Tahu yang ngebleger. Itu biar nggak jadi petasan parung, bagaimana caranya? Tapi suami tidak boleh usahakan biar senyum kembali. Itu udah resikonya. Bukan hanya jangan kaget, jangan aneh. Sebab membina namanya juga membina. Setiap kata membina itu berarti banyak masalah. Bukan dibina kalau nggak ada masalah. Tentunya kita harus tanggung. Intinya jangan sampai ketahuan orang. Itu caranya dari baginda Rasulullah yang telah dicontohin sama Sayyidina Umar. Apalagi model kita ya. Nah, mudah-mudahan seperti tadi. Maka sekarang musim petasan parung, mudah-mudahan kita sama-sama usahakan. Tadinya senyum, biar senyum. Apa kalahnya petasan parung? Kan gampang. Jangan dikasih api, dikasih air. Dikasih air. Kalau kita nggak mampan, kabur. Kan mau mati siapa? Mau jangan siram itu pengadem. Kalau ada di situ tuh kebakar dia. Berarti caranya ngadem itu kabur. Jangan sampai perang. Itu solusinya. Ya. Kaburnya kemana Pak Ustaz? Ya kabur kemana? Janda muda. Nah itu. Ya silakan mau nanya apa lagi? Kan bahasa sakinah. Sakinah itu menyelesaikan. Pak Jijit, saya mau nanya Pak Ustaz. Ini tadi kita kan santunan yatim. Ya. Kalau ada yatim umurnya 35 tapi dia namanya janda muda. Emang katakanlah jalan aja didorong di kursi roda. Apa itu kita kasih santunan yatim atau gimana? Yang awalnya yatim tetap santunan yatim, tapi bukan hukum yatim. Tetap hukum yatim sampai 15. Kalau memang awalnya dari yatim, tetap kita menjadikan kepada hukum yatim, tapi bukan hukumnya
kelasnya fakir miskin. Fakir miskin yang awalnya dari yatim tetap sama dengan nyantunin ya yatim. Kan di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan apa? Wabtalul yatama hatta idza balagut, sampai keluarga yang awalnya yatim butuh santunan seperti haknya yatim, tapi hukumnya bukan ya batas yatimah sampai 15, kesamanya hukumnya fakir dan miskin. Jangan kehabisan hukum, tapi cara menyantunya pentingnya disamakan. Boleh tapi ya, harus ya. Ya boleh, tapi kita menghukuminya hukum bukan ya. Tapi mengerjanya dia dari asal ya yatim. Nanyain kardus tadi. Silakan mau nanya apa mau Bapak silakan. Ya. Ini mengenai sholat, Pak Ustaz. Ah iya bagus. Kan kalau kita lagi pelan sholat, misalkan asal pelan kita di masjid nih, terus ada orang datang, orang mau jamaah sama kita, dia nepak dulu apa dia takbir dulu, lihat dulu, itu kebanyakan orang nepak dulu kan. Nah, tepak wah ini ya pegawaian. Ya, begitu Ustaz. Memang ini udah hampir ditradisikan ya. Ya. Nah itu kan ada persyaratan tata cara berjamaah. Yang wajib niat jadi imam itu cuma di sholat Jum'ah dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi sholat Zuhur mah selain sholat Jumat ya, itu niat berjamaahnya, niat jadi imamnya kapan saja. Sekalipun si imam tidak niat ngimamin, tetap si makmum punya pahala berjamaah. Umpamanya nih, nggak tahu di belakang ada yang ngomong, tahu-tahu udah rakaat lagi, tahu, baru di situ niatnya udah sah, dapat sarung. Nggak niat, nggak jadi masalah, karena niatnya sunat niat berjamaah. Nah, dari pemahaman itu tidak ada harus tepak ya, tidak harus tepak. Kalau mau ngamum aja. Kenapa? Karena diantara hukum sholat mengganggu kehusuan orang itu makruh. Jangan pun ditepak. Kita waktu sholat melihat dia ada gambar itu macan kaosnya, pasti Allah macan, itu aja mengganggu kehusuan orang. Udah apalagi itu aturan astagfirullahaladzim, umpamanya baca bismillah jadi salah. Aturan khusus jadi tidak ada pasunatan tupak-tepak. Sebab persyaratan mau ngamumah tidak harus tepak-tepak. Mau tahu mau enggak imam ngamum. Takutnya begini, begitu ditepak dia nangis. Apalagi mending kalau bisa cimande ya. Kalau enggak ribut seperti dulu zaman PKIT kan ada sholat kan enggak ada lampu. Ini gara-gara salah paham juga. Ngajinya ngantuk seperti tadi tunggang ngerokok. Nerangkan berjamaah. Kalau berjamaah itu makmum harus nurut sama si imam. Cuma segitu-gitunya langsung pulas. Pas berjamaah gelap, terlalu dekat sama si imam. Pas mau sujud si imamnya sempit, kejejak yang di belakang. Itu yang ngaji salah tuh paham. Tadi kan ngaji kalau imamnya ngejejak, kalau imamnya gerak-gerak, ngejejak dijejak lagi yang belakang. Kalau susah pak jejak akhirnya ribut di masjid. Itu gara-gara salah paham. Nah tadi seperti tadi cara berjamaah itu tidak harus tahu si sekalipun itu sholat sunat ya, si imam umpamanya yakin sholat apa mau ngamum padahal sholat sampai akhir padahal sholat sunat nggak tahu sholat sunat masih sah sholat berjamaah. Bahkan kalau tupak-tupak satu nggak ada hukumnya, keduanya bisa mengganggu kehusuan. Sebab apa? Sebab niatnya jadi imam itu kapan saja niatnya, sekalipun nggak sempat pasal ada yang ngamuk nggak jadi apa, tapi yang ngamuk mah punya pahala berjamaah. Mantep Pak, coba tanya di mana kitabnya? Oh, malnya ngamuk.
sebab dipikir ada semua. Ditepak Pasti gitu. jadi ribut. Kalau punya belit kacang gimana kalau enggak? Yang di depannya dia memang pencarinya nggak ada tepak, jadi wajar ya. Ini orang kan melakukan. Ya itu tidak ada ya seperti itu. Silakan, masih ada 20 menit lagi. Ada. Yang ada ngelenggut nih. Ya kalau nggak ada. Batas subuh Pak Ustaz. Hmm. Kan usul dulu karena kesiangan nih. Hmm. Ketika kesiangan itu lihat kapan kita apakah harus turun pondok atau tidak tetap sholat. Itu gimana Pak Ustaz? Ini ada dua versi ya. Nah, Ini kita kepulsanya malamnya habis apa? Ada dua ya. Nanti kan soalnya di sana ada cara kodonya, ada memang segerakan, ada yang memang kapan saja gitu. Kalau seandainya kepulsanya malamnya habis apa tadi? Sinetron apa? Hah? Habis sinetron apa? Ikatan cinta. Kata cinta. Kita bukan baca Quran, ya? Atau bola. Nah itu mah ketika wajib buru-buru kodoin. Pas bangun jam berapa aja sholat kodok. Sholat kok bangun jam 7 sholat subuh, tapi niatnya kok bangun jam 8 sholat. Kalau enggak kita punya dosa. Nya kodok wajib, nya pora-pora sholatnya dah. Tetapi kepulsan habis usaha kecapean, ya yang mijitin nggak ada, kurang duit boro-boro mijitin di sini ya. Nah ada kepulsan, nah itu mah habis usaha, habis baca yasin, maka ketika kesiangan itu mah mau pada johor, masih sudah johor, intinya enggak sengaja, termasuk sengaja, Pak. Dan juga sekaligus cara modoin sholat itu abdolnya kalau johor sebelum, kalau punya kode johor sebelum johor, kalau kita punya kode asar sebelum, semuanya sebelum. Kalau kelas kita, sebab kelas kita mah terkadang kelasnya meninggalkan sholatnya kebanyakan setengah ditantang kagok, apalagi lagi gawanya dong, pasti asar, padahal tidak menjadi ganggu. Begini saja. Nanti kalau belum ada yang paham karena waktunya udah 3 jam ya. Mudah-mudahan seandainya ada yang sama-sama kita pahami, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Seandainya dan yakin sebelum ini kita ibadah belum apa-apa ilmunya, mudah-mudahan tetap kita mohon kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa amal soleh kita tidak akan selamat akhirat. Mudah-mudahan apapun yang kita jadikan sehari-hari ibadah dicatat oleh Allah amal soleh, sehingga kita mendapat jaminan di akhirat surganya. Amin ya robbal. Mari kita tutup dengan suratul Fatihah. Pertama-tama mudah-mudahan kita dipelihara dalam kehidupan ini, dijauhkan dari segala penyakit, penyakit badan, penyakit kesulitan, penyakit di keluarga dan sebagainya, semua seperti tadi ya, dihilangkan sing balalaga istrinya bi barakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.